Suci Mafido. Kali ini kita akan membahas 3 materi. Yuk langsung aja kita mulai. Materi yang pertama itu ada kecerdasan komunikasi Al-Quran. Menjadi pedoman hidup, Al-Quran berperan sebagai role model komunikasi yang memadukan logika, perasaan, dan spiritualitas agar pesan kebaikan lebih mudah meresap ke dalam jiwa. Pola ini sangat relevan dengan teori kecerdasan emosional masa kini. Berdasarkan pada Quran Surah An-Nahl ayat 125, strategi komunikasi Islami wajib mengedepankan kearifan lokal audiens, tutur kata yang menyentuh emosi, serta ruang diskusi yang penuh rasa hormat. Pendekatan ini murni bersifat ajakan halus tanpa ada unsur tekanan. Selanjutnya ada pendekatan emosional. Sisi emosional disentuh agar pesan yang disampaikan dapat meninggalkan kesan mendalam secara psikologis. Strategi yang digunakan untuk bertutur kata santun penuh empati, kekuatan cerita masa lalu sebagai media belajar moral, serta menyajikan motivasi berupa kabar gembira sekaligus peringatan secara seimbang agar audiens tergerak untuk memperbaiki perilakunya. Selanjutnya, pendekatan spiritual dan integrasi. Melalui pendekatan spiritual, audiens diajak menyadari kembali ikatan mereka dengan Tuhan. Proses ini menuntut ketulusan sang pembicara, ajakan merenungkan rahasia alam, serta pemanfaatan pertanyaan retoris yang memicu introspeksi hati nurani. Ketika dimensi emosi dan spiritual menyatu, komunikasi akan memiliki kekuatan besar yang mampu menyelaraskan akal sehat, perasaan, dan keyakinan sehingga melahirkan pesan mendalam yang memperkokoh keimanan. Di era modern, model komunikasi berbasis wahyu ini sangat aplikatif untuk mendukung metode dakwah yang humanis, konseling, psikologi, spiritual, hingga interaksi sosial sehari-hari guna meredam perpecahan. Intinya, kecerdasan komunikasi Islami merupakan sinergi utuh antara logika, rasa, dan batin yang terbukti ampuh merevolusi pola pikir serta perilaku seseorang ke arah yang jauh lebih positif. Materi kedua itu ada psikologi komunikasi sosial. Pengertian dan ruang lingkup bidang ilmu ini membedah hubungan erat antara kondisi psikologis seseorang dengan caranya berinteraksi dalam lingkungan. Fokusnya adalah memahami bagaimana emosi kita bisa menular ke orang lain, bagaimana kita menilai kelompok sendiri dengan kelompok luar, serta mengapa kita cenderung mengikuti aturan kelompok demi bisa diterima oleh lingkungan kita. Selanjutnya ada teori utama dan persepsi. Dalam berkomunikasi, manusia bersandar pada 3 pilar. Yang pertama itu cara kita memandang sekitar, cara kita menebak motif di balik tindakan orang lain, dan bagaimana kita mengartikan simbol. Karena sudut pandang setiap orang dibentuk oleh masa lalu budayanya masing-masing. Peran emosi dan jenis komunikasi. Kondisi perasaan kita adalah kemudi dalam bertukar informasi. Emosi yang baik melahirkan dialog yang menyenangkan, sementara emosi yang buruk atau tidak stabil berisiko mengacaukan tujuan komunikasi. Pesan tersebut disalurkan baik lewat ucapan langsung maupun lewat bahasa isyarat tubuh, serta intonasi suara yang justru seringkali lebih jujur dalam menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya. Di sini ada faktor penentu, hambatan, dan penerapan. Meskipun komunikasi kita sehari-hari baik di dunia nyata maupun di media sosial dipahat oleh kebiasaan dan kondisi mental kita, jalurnya tidak selalu mulus. Tembok penghalang seperti pikiran skeptis, hilangnya rasa kepedulian, atau kecemasan seringkali merusak pesan yang ingin disampaikan. Nah, cara meningkatkan kualitas komunikasi ada kunci utama agar interaksi kita terhindar dari salah paham dan berjalan lebih selaras adalah dengan menjadi pendengar yang baik, pintar menahan diri agar tidak asal merespon saat emosi, berusaha melihat dari sudut pandang orang lain, serta selalu memastikan kembali maksud pesan agar tidak ada makna yang menggantung. Dan yang terakhir, materi ketiga, ada teknik monologika dan propaganda komunikasi. Di sini ada definisi, karakteristik, dan penerapannya. Monologika pada dasarnya merupakan model interaksi satu arah yang menempatkan pembicara sebagai pemegang kendali utama pembicara. Karena pendengar tidak diberikan ruang untuk merespon secara instan, pesan harus dikemas dengan rapi agar bisa memengaruhi atau menambah wawasan audiens. Model ini seringkali kita temukan saat dosen mengajar, tokoh berpidato, berita di televisi, maupun ketika ustadz menyampaikan khutbah. Selanjutnya ada definisi propaganda dalam psikologi komunikasi. Propaganda dapat diartikan sebagai taktik komunikasi terencana yang menyasar sisi emosional pada pola pikir manusia. Tujuannya bukan sekedar memberitahu, melainkan mengarahkan cara pandang dan tindakan massa secara terarah. Para ahli melihat taktik ini sebagai bentuk rekayasa
pesan dan pengelolaan kognitif yang sengaja dilakukan demi mengontrol opini publik. Adapun perbedaan monologika dan propaganda, dua teknik ini memiliki perbedaan yang sangat kontras dari segi tujuan dan etika. Monologika bergerak di jalur edukasi yang jujur demi mencerahkan logika berpikir audiens. Di sisi lain, propaganda cenderung mensubjektif serta sengaja menyalut emosi seperti kecemasan atau fanatisme, bahkan terkadang memanipulasi kenyataan demi keuntungan sepihak. Dan yang terakhir ada dampak psikologis dan etika moral agama. Dampak buruk yang perlu diwaspadai pada matinya sikap kritis audiens akibat monologika yang terlalu dominan, serta munculnya cara pandang yang terkotak-kotak akibat memanipulasi propaganda. Oleh karena itu, dalam konteks penyiar Islam, komunikasi searah harus dilandasi etika yang ketat. Isi pesan wajib valid dan anti hoaks. Cara penyampaiannya harus sopan, diarahkan demi kedamaian bersama, serta disadari penuh sebagai tanggung jawab spiritual kepada Sang Pencipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.